Ceh di ranjang. Terus katanya kok bisa bergerigi nyedot gitu kayak ditarik Ceh. Udah pulang belum? Gue nggak dikasih pulang Ceh. Udah 2 hari gue nggak pulang. Gila. Padahal udah pegel banget nih. Kacau nih. Udah kayak pelet sampai bisa begitu Ceh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU masih membahas tentang kasus Pak Ridwan Kamil ya, yang semakin hari masih belum ada titik temu ya, dimana sekarang dihadapkan dengan problem tes DNA ya. Jadi menurut beberapa pakar hukum ya, setidaknya ada 2, dan salah satunya ini memberi analisa yang cukup menarik ya. Nanti kita tayangkan bahwa tes DNA ini sulit dilakukan guys ya. Jadi upaya Lisa Mariana untuk ya mendapatkan kejelasan siapa ayah kandung, ayah biologis dari anaknya, ini kemungkinan besar akan menemui jalan buntu menurut salah satu pakar hukum ya. Kenapa? Karena pihak Ridwan Kamil ini sebenarnya ya memberikan syarat yang terlalu berat ya, tanpa disadari ya. Syaratnya bagaimana dan selengkapnya bagaimana, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu ya pernyataan Lisa pada saat dihubungi oleh pihak media ya. Oke, let's go ya, yang ini ya, melalui saluran telepon nih ya. Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu. Kalau itu kan, kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu Kak? Untuk speak up, karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Ya. Korupsi, saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa Kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran, seperti aeril hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya, gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Ya. Terlanjur, makanya saya tidak minta diakui di publik, enggak, saya tinggal di panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus speak up, itu yang saya pikir. Oke, yang menarik dari pernyataan Lisa tadi, sebenarnya Pak RK itu sudah mendapatkan teguran lah dari yang di atas gitu ya, bahwa sempat diperiksa, digeledah maksudnya, rumahnya digeledah, ada urusan lah dengan KPK ya kan. Terus sebelumnya ada Eril ya yang meninggal dunia. Menurut Lisa ini ya, menurut Lisa itu termasuk teguran ya sebenarnya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kalau memang saya di teks sama timnya ibuku, itu memang ada gitu. Itu memang adanya. Itu yang dengan sejumlah uang itu Kak ya, untuk menutup mulut. Betul. Benar, Kak? Dua kali. Mulut gitu. Satu ini timnya bapak, satu timnya ibu gitu. Tapi saya disuruh dikasih 2,5 M, tapi saya disuruh tutup mulut dan bilang ke media bahwasanya saya hanya halusinasi. Oh, dan itu ada Kakak memegang buktinya Kak? Apanya? Ada. Ini juga beredar soal rekaman percakapan Kak Lisa dengan Pak RK yang diduga ada yang bilang ini beneran, ada yang bilang ini AI juga. Seperti apa Kak? Itu AI. Saya nggak tahu yang sebarluaskan siapa itu AI, nggak ada itu. Betul, teman. Saya sebelum viral sebelum viral ini sudah meminta tolong kepada dia gitu, karena saya udah nggak tahu nih, ajudannya hanya
merit aja gitu kan, nggak respon saya minta tolong pas sudah viral apa dia berkoar-koar di sosmed. Tadinya dia nggak mau bantu gitu. Saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Satu, dia bukan membantu, dia itu sebenarnya ikut-ikutan waktu bapak suruh saya gugurkan anak saya. Dia ikut-ikutan, dia tuh nggak disuruh, saya tahu gitu. Memang dia ikut-ikutan aja, mungkin dibayar kali ya. Pokoknya kalian bisa menilai lah ya, itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan nggak dibayar atau memang ada hubungan. Makanya kan saya patahkan di sini, saya bilang dia juga ada hubungan. Saya lihat pacar Pak RK banyak ya, mungkin saya aja yang kecelakaan, termasuk AA ya. Jadi kalau dia menepis itu, dia bilang bukan, itu bohong banget bentuk. Itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Iya, karena dia jadi tim bapak. Oh, Dia DM teman-teman saya untuk jadi tim bapak yang nantinya katanya dibayar, katanya gitu. Gitu. Oke. Tapi saya nggak percaya mulut dia ya, karena dia emang manusia manipulatif sih gitu. Dan saya nggak mau, nggak kenal dia tuh kenapa. Saya juga nggak tahu kenapa dia urusin hidup saya, urusin aja hutang-hutangnya gitu kan. Banyak banget itu di luaran. Saya sedang menunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong. Enggak. Membantu Iya, perekonomian. dari pihak Lisa itu menunggu ya, menunggu tes DNA ini segera dilaksanakan ya. Jadi justru dari pihak yang sebelah itu yang nggak ada kejelasan menurut Lisa ya. Sedangkan Pak RK melalui kuasa hukumnya di media sudah bilang, kan banyak tuh yang menulis di media bahwa siap tes DNA gitu ya, siap tes DNA, tapi nyatanya belum ada seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada hal yang mungkin ya luput dari pengamatan kita, nanti disampaikan sama pengamat hukum juga ya, bahwa pihak RK itu mau tes DNA tapi dengan syarat, dan syaratnya itu ternyata nggak sepele guys ya. Ayo kita nanti bahas ya. Kita lanjut aja pernyataan nih dari kuasa hukum. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa seyogianya, ingat ya, seyogianya bahwa kasus ini memang kalau tes DNA itu melalui putusan pengadilan, kan gitu, melalui pengadilan berdata. Namun kalau kedua belah pihak RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan, Pak RK ini menit ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA melalui tentunya mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri, kira-kira begitu. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi. Kan jalurnya bisa melalui putusan pengadilan dan itu panjang. Cuman Pak RK katanya tanpa itu pun sanggup ya. Tapi ada kata-kata terakhir tadi, tentu saja melalui DVI Polri. Ya seperti itu ya. Dan ini untuk kita yang masih awam di bidang hukum ya, kita mungkin perlu dengar penjelasan nanti ya dari salah satu praktisi hukum, yaitu Pak Tony RM ya. Ya kita dengerin aja ya. Ya lanjut ya. Sorry. Tadi bahwa Sorry, ini dari Pak Hotman dulu. Halo, salam subuh lagi dari kediaman Hotman Paris. Ini adalah trik teknik bagi para buaya darat agar terhindar dari kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban sebagai ayah biologis dari hubungan cinta di luar pernikahan. Pertama, kepada para cowok, pastikan selalu di tas kamu ada pil postinor, ya. Pastikan selalu ada pil postinor di tas kamu, sehingga setiap kau melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan istri kamu atau pacar kamu, pastikan kamu menyuguhi pil tersebut 2 butir kepada itu si cewek. Itu akan aman. Kamu tidak akan dikejar-kejar lagi sebagai seorang ayah biologis. Oke? Yang kedua, tes DNA. Tes DNA secara pidana tidak bisa dibintakan kepada polisi karena hubungan cinta mau di luar ranah pidana. Ini ya. Jadi polisi tidak berwenang meminta si cowok untuk melakukan tes DNA. Satu-satunya adalah ranah perdata.
yaitu gugatan 1365 KUH Perdata. Masalahnya tidak bisa langsung gugat perdata minta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa dia adalah seorang ayahnya. Jadi harus dilakukan tes DNA. Jadi perlu ada 2 gugatan perdata. Yang pertama, gugatan perdata agar si cowok mau atau diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan tes DNA dengan ancaman penalti misalnya 1 miliar sehari kalau menolak untuk melakukan tes DNA. Sesudah itu lolos dan makan waktu 3-4 tahun, barulah sesudah terbukti bahwa tes DNA dia adalah ayahnya, barulah gugat kedua perbuatan melawan hukum 1365, yaitu tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah biologis. Jadi panjang perjalanannya. Oke, jadi panjang perjalanannya. Oke, agar para wanita tahu itu tidak gampang meminta pertanggungjawaban dari seorang laki. Satu-satunya paling efektif adalah mempermalukan melalui media cetak, media elektronik agar dia mau berdamai demi menjaga nama baiknya di hadapan istri dan keluarganya. Oke? Salam, inilah nasihat hukum yang benar dari seorang mantan buaya cinta. Ya, itu trik-trik yang sepertinya dipakai dari kedua belah pihak ya. Oke, dari pihak laki-laki ini akan sangat sulit ya untuk terwujudnya tes DNA. Jadi kalau Lisa melakukan gugatan perdata itu langkahnya cukup rumit dan panjang guys ya. Tetapi tadi kan bilang tanpa melalui putusan pengadilan pun mau, tapi melalui DVI Polri katanya. Dan menurut Pak Hotman tadi kalau jalurnya pidana ya, ini juga sulit juga katanya karena mau sama mau guys ya. Nah, ini kan kita kurang pengalaman ya orang awam ya. Apakah bisa ini sekedar kesepakatan bersama tanpa melalui Polri? Nah, itu apakah bisa, itu juga nggak tahu persis kita ya. Kalau bisa ya kenapa harus ribet-ribet gitu ya. Nah, dan ini intinya untuk tes DNA itu sepertinya ya kalau netizen kan berharap segera tes DNA segera diketahui ya hasilnya ya. Dan ini pun tidak harus unsur pidana tidak harus melalui Lisa yang melaporkan, karena itu tadi justru kalau Lisa melaporkan itu malah sulit menurut Hotman ya, karena mau sama mau guys ya. Bisa saja sebenarnya dari pihak Pak RK itu melaporkan pencemaran nama baik misalnya ya, karena merasa tidak ada hubungan lah misalnya dengan LM ya kan, dengan Lisa ya. Jadi pencemaran nama baik nanti pembuktiannya di pengadilan melalui tes DNA. Masalahnya sampai hari ini pun masih belum masukkan kan laporan itu ya. Jadi memang ada ancaman untuk melaporkan pencemaran nama baik, tapi sampai hari ini belum ada guys ya. Atau jangan-jangan pihak kuasa hukum Pak RK ini sudah sudah mengantisipasi ya, kalau ini dimasukkan laporannya nanti justru dilakukan tes DNA ya. Ini tidak tahu ya. Jangan-jangan saran-saran dari Bang Hotman tadi dipakai ya oleh pihak RK ya. Intinya sulit ya menuju tes DNA ya. Dan saran Pak Hotman untuk pihak cewek juga sepertinya dilakukan ya. Mungkin Lisa sudah tahu kalau ini buntu, bahwa untuk tes DNA itu sulit ya. Makanya satu-satunya jalan ya untuk mendapatkan keadilan menurut dia, menurut Lisa itu ya udah di blow up aja di media untuk mempermalukan aja seperti itu ya. Karena untuk pengakuan dan tes DNA segala macam sepertinya sulit ya. Jadi dua-duanya sebenarnya ada perang ini guys ya, main game ya. Jadi strategi masing-masing ya ini sepertinya ya. Ini kalian butuh belajar nih sama Pak Hotman ini ya, tentang strategi seperti ini ya. Oke, kita lebih dalam karena tadi kita kurang pengalaman kan tentang hukum dan tes DNA. Kita dengerin ya dari Pak Tony RM ya, Pak, tentang undang-undangnya juga. Oh sorry, masih belum lagi. Ini Maria Lauta dulu. Ada yang baru, si Lisa Mariana Presley katanya press conference ya, press conference sama cumi-cumi.com. Jadi ya namanya orang tukang bohong. Sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa, lawyer ngomong apa. Mau dengar dulu nggak? Aku potong, mohon maaf ya, izin kepada cumi-cumi.com. Aku cuma motong sedikit, lihat dulu ya. Nanti di akhir baru aku kasih tahu yang ceder gitu ya.
saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Udah dengar? Dia ngomong gini, untuk bulan saya Bulan lupa. lupa. Kalau nggak salah awal tahun 2021 gitu. Sementara di press conference dia bilang di Juni si lawyernya itu kan. Nginepnya itu ya. Kalau Juni mah bukan awal atuh. Juni itu adalah pertengahan tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi, kalau kamu lupa, saya ingetin lagi ya. Kamu itu ketemu di akhir 2020 di Medan. Setelah melalui proses casting, kamu diundang ke sana untuk menemani sebagai rantang. 2020 akhir, Lisa. Allahu Akbar. Kenapa Bentar kamu guys, masih ini Maria Lauta ini keren banget analisanya ya. Kalian tahu yang sebelum pihak Lisa melalui kuasa hukumnya menyiarkan bahwa pertemuan mereka itu di Palembang pada Juni nginep yang 3 hari itu, ini Mbak Maria Lauta ini kalian bisa ikuti di TikToknya, ini sudah memprediksi sekitar 2-3 hari sebelumnya bahwa pertemuannya di Palembang ya. Ada di video kita sebelumnya, kita tampilkan waktu itu ya, analisanya itu bahwa ketemunya di Palembang, di Hotel Wineham Palembang. Dan ternyata benar ya, 3 hari kemudian kalau nggak salah Mas Deu lihat konferensi pers itu. Oh ternyata, nah sekarang analisa beliau bahwa pertemuan sebenarnya ya, kenalnya antara RK dengan Lisa adalah akhir 2020 ya, bukan 2021 ya. Ternyata itu akhir 2020 menurut Maria Lauta ya. Nah, apakah ini akan menjadi kenyataan lagi? kamu masih muda, udah pikun? Kenapa? Ada yang kamu rahasiakan? Ada yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan kalau kamu ngomong dari akhir 2020? Kenapa? BTW part 3 belum ya saya ya? Bentar ya, baru bangun tidur banget tuh, lihat saya masih guladi kayak gini. Bye, saya mau mandi hula ya. Oke Yes. ya, jadi pertemuannya adalah akhir 2020. Kita tunggu aja nanti ya kebenarannya ya, karena sebelumnya Maria Lauta juga memberikan analisa bahwa pertemuan yang nginep 3 hari 3 malam itu di Hotel Wineham Palembang, dan itu tepat sekali ya. Sekarang dia menganalisa lagi bahwa awal pertemuan, awal kenal antara RK dengan Lisa itu adalah akhir 2020. Apakah benar itu? Oke ya, sekarang yang tadi ya kita bicarakan ke Pak Tony RM. Nah ini ya penjelasannya, kita dengerin dari sisi hukum bagaimana ya tes DNA tadi. Selamat malam semuanya. Update kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil. Kemarin saya menonton berita infotainment bahwa ada pengacara dari Lisa Mariana yang memberikan klarifikasi mengenai kronologi pertemuan pertama kali antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dalam klarifikasinya, pengacara Lisa menjelaskan bahwa perkenalan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil itu pada bulan Mei 2021. Kemudian pertama kali menginap di Hotel Wyndham Palembang itu pada bulan Juni 2021. Menginap selama 3 hari di hotel tersebut. Jika kita berpikir secara dewasa, suuzon sedikit, laki-laki dengan perempuan nginap di hotel selama 3 hari, andai saja jika selama nginap itu terjadi persetubuhan atau terjadi hubungan badan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, maka saya menyimpulkan bahwa persetubuhan diduga dilakukan pada bulan Juni 2021. Dalam konten saya sebelumnya, Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi dengan pasal 6 huruf C
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di mana undang-undang itu mulai berlaku atau mulai diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, jika diduga kejadian persetubuhannya dilakukan pada bulan Juni 2021, berarti persetubuhan itu terjadi sebelum ada undang-undang TPKS, karena undang-undang TPKS diterbitkan pada tanggal 9 Mei Nah, ini penting ya. 2022. Di Indonesia, di kita ini dikenal ada asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum, kecuali undang-undangnya telah ada. Nah, kalau kejadian persetubuhannya itu 2021, sementara undang-undang baru terbit tahun 2022, berarti pada saat kejadian persetubuhan itu belum ada undang-undang TPKS. Jadi kesimpulannya, Ridwan Kamil tidak bisa dilaporkan dengan undang-undang TPKS oleh Lisa Mariana, karena dugaan kejadian persetubuhannya itu dilakukan 2021 ya. sebelum undang-undang TPKS terbit, yaitu pada Juni 2021. Jika pertemuan 3 hari itu terjadi persetubuhan, itu kenapa analisa saya, pendapat saya dengan menggunakan undang-undang TPKS sebelumnya, karena kalau perzinahan dengan pasal 284, yang lapor itu harus istrinya Ridwan Kamil, Ibu Atalia. Kemudian kalau pemerkosaan juga tidak bisa. Kalau pemerkosaan harus ada kekerasan, mau sama mau ya, tidak soalnya bisa, karena tidak mungkin terjadi persetubuhan dengan kekerasan ya, atau kayak Bang Hotman bilang tadi. Tidak mungkin. Nah, satu-satunya saat itu saya berpendapat dengan undang-undang TPKS gitu. Tapi setelah pengacara Lisa menjelaskan ternyata pertemuan 3 hari di hotel itu pada Juni 2021 sebelum undang-undang TPKS terbit, maka kesimpulannya tidak bisa Ridwan Kamil itu dilaporkan dengan undang-undang TPKS. Lalu bagaimana dengan Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Apakah masih bisa dilakukan? Sepanjang ada kesepakatan antara Lisa dan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA, masih bisa dilakukan meskipun tidak melalui laporan polisi, asal sepakat keduanya. Tetapi kalau salah satu tidak mau, misalnya Ridwan Kamil tidak mau dilakukan tes DNA, karena saya pernah mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil mau dilakukan tes DNA asal dilakukan secara hukum, diajukan ke DPI Mabes Polri. Nah, kalau ini ya poinnya ya. Jadi pihak Ridwan Kamil itu mau tes DNA asalkan secara hukum ya, melalui DPI Mabes Polri ya. Nah, kalau seperti itu menurut Pak Tony itu tidak bisa dilakukan karena susah tadi undang-undangnya itu untuk apa ya, untuk merealisasikan tes DNA itu peluangnya sangat kecil guys ya. Ya, ini mungkin hal sepele ya, pernyataan dari kuasa hukum tadi sedikit gitu ya, asalkan melalui DPI Mabes Polri seperti itu ya, asalkan secara hukum. Ini tapi sebenarnya ini sangat berat guys ya. Apakah ini sudah diperhitungkan sama kuasa hukum dan Pak Ridwan Kamil ya? Ini nggak tahu juga ya. Apakah ini memang strategi ya untuk menghindari tes DNA? Kan kita nggak tahu juga ya. Sedangkan dari pihak Lisa kalau nunggu kesepakatan aja tanpa embel-embel lain-lain ya, pokoknya sepakat aja antara pihak Lisa dan Pak RK. Sampai hari ini pun Lisa bilang nggak ada tuh yang menghubungi lah ya, yang menghubungi untuk ayo tes DNA gitu itu ya. Bahkan ada tuh yang pernah kan bagikan chat itu yang ngajak tes DNA tapi Pak RK-nya nggak ikut, gimana juga ya. Makanya Lisa nggak mau kalau seperti itu ya. Maunya itu ya dua-duanya ada, hadir dua-duanya ya, walaupun itu entah itu berdua entah itu berorang banyak nggak apa-apa. Lisanya itu intinya siap untuk tes DNA ya, pihak PRK pun siap, tapi itu tadi ya ada syarat yang sedikit ya, asalkan dengan
melalui DVI Polri. Cuman itu sulit guys ya. Nah, syarat yang kalau tanpa syarat ini mungkin lebih cepat selesai ini ya. Lanjut Pak Tony ya. Dilakukan di Mabes Polri berarti harus melalui proses hukum, harus melalui laporan pidana. Nah, mengingat dugaan persetubuhan yang dilakukan Ridwan Kamil dengan Lisa itu sebelum Undang-Undang TPKS terbit, berarti pintu masuk laporan pidana untuk melakukan tes DNA itu sudah tertutup. Lisa tidak bisa melaporkan Ridwan Kamil dengan Undang-Undang TPKS, maka tes DNA sulit untuk dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, kalian bisa ikuti selengkapnya ini videonya di channelnya Pak Tony. Ini di TikTok pengacara Tony, tapi beliau juga punya channel YouTube ya. Kalau nggak salah namanya sama, pengacara Tony atau Tony RM ya. Lupa Mas Dew, tapi Mas Dew subscribe kok. Jadi kalian bisa ikuti di sana ya, bisa nonton lebih lengkap, lebih panjang penjelasannya ya. Tapi pada intinya kita nangkep ya bahwa secara undang-undang ini sulit ya, sulit untuk sampai pada akhirnya melakukan tes DNA ya. Jadi dari sisi Lisa ini siap-siap gigit jari kalau maunya tes DNA ya. Sedangkan dari Pak RK nggak tahu apakah sebenarnya sudah tahu ya, apakah memang strategi untuk menghindari tes DNA, kita tidak tahu persis ya kan. Oke guys ya, itu tadi ya analisa dari beberapa pakar mengenai tes DNA yang sepertinya sulit diwujudkan ya. Kita harus melihat-lihat lagi bagaimana kasus ini bergulir ya, karena sepertinya masih agak panjang. Itu tadi ya, untuk tes DNA sebenarnya kalau ada kesepakatan tanpa syarat apapun antara kedua belah pihak ini akan lebih cepat ya, tapi nyatanya sampai hari ini nggak ada ya. Oke, di video berikutnya kita masih akan ada update. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.